Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi dalam rangka kegiatan kelompok tani Poncol Jaya. Dalam rangka hari ini tema kita mungkin memperdalam tentang tanaman sayuran organik. Bagaimana nanti tahapan-tahapan yang harus kita tingkatkan untuk tanaman organik, sayuran organik kita. Ya, memang selama ini kita tahu apa sih itu sayuran organik dan sayuran non-organik. Karena kan orang memang di masyarakat kadangkala agak sulit juga untuk membedakan terus cara budidayanya. Kalau kita difokuskan kita untuk cara budidaya untuk tanaman sayuran organiknya. Jadi nanti kita perdalam lagi supaya kualitasnya lebih meningkat, supaya hasil produk kita lebih bagus dari ketimbang yang bulan-bulan yang lalu. Kita memang sudah memahami semua tentang sayuran organik, apa sih yang kita harus gunakan, yang betul-betul kita pakai yang selama ini. Kita harus tingkatkan lagi untuk pupuknya, khususnya pupuk kandangnya yang betul-betul sudah matang, yang betul-betul kita pilih. Terutama memang kita sangat membutuhkan sekali ayam ini ya, ayam skam ya, itu. Itu yang sangat mendukung sekali kalau selama ini yang kita coba. Beda sama kalau itu sapi ataupun ini kan agak nanti kebanyakan gulmanya gitu. Kita harus pakai yang dominan, pakai pupuk ayamnya aja. Nanti kita lihat lagi kembali di lapangan sebulan kemudian apakah kira-kira itu kita yang lebih efektifnya lagi pakai yang mana itu. Nanti kan kita ya emang kita sendiri, kita yang ngerjakan, nanti pasti kita tahu lah. Terus kalau untuk OPT, ini yang harus betul-betul dikendalikan, yang harus betul-betul dijaga OPT-nya. Karena beda kalau untuk organik sama non-organik itu memang kita sangat lebih rajin lagi untuk mengamati hama dan penyakitnya. Itu yang harus kita jaga. Beda kalau kita pakai non-organik kan ya, memang kita per 2 hari sekali harus kita sanitasi. Ini kan kita boleh dikatakan 0% kita pakai pure murni pakai organik gitu. Ya, saya rasa paham ya semua ya. Oke. Ya, oke. Ya, oke. Untuk di akhir mungkin saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kekompakannya, atas keaktivitasannya di kelompok kita. Semoga kelompok kita Poncol Jaya tetap berjaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, ya boleh. Untuk bapak-bapak kelompok tani, saya izin ya Pak ya. Kami mau kasih kuesioner yang akan nanti Bapak checklist satu-satu sesuai dengan pendapat Bapak masing-masing ya. Nanti insya Allah akan kami bantu ya Pak ya. Nanti Di checklistin aja. mau Pak mau minta tanda tangan. Oh ya. Semuanya apa? Saya? Oh iya. Sesuai ya. Bapak ketuanya ya Pak ya? Iya. Iya. Ini saya tetap di atas ya. Iya. Alamat saya. Iya. pulpennya aja.
minta tanda tangan Bapak ya di sini. Nama-nama lengkap boleh Pak? Ini Makanya sekolah, Bu. Dibantu kalau bantu kalau nggak. Jadi banyak. oh Berapa lama? kita berdiri sudah berapa 3 tahun ya? Ya. 3 tahun, Cok. 3 tahun ya. Tapi sebelum adanya Ini itu masih selama Bapak kelompok tani di sini ada nggak mahasiswa yang magang di sini, ada berapa orang kira-kira yang oh banyak. Itu hampir setiap tiap tahun ada aja. ada aja ya? Mereka rata-rata ambil 1 bulan. Iya. Standar ya. Itu bisa kemarin aja, bulan kemarin itu sebelum puasa ada dua kampus. Terus ini ada lagi yang penelitian, itu ada penelitian hidroponik. Nah besok mau masuk penelitian melon. Saya juga niatnya mau melakukan magang di sini sama teman saya yang bagian ini yang di sebelah. Kan kita juga udah kenal sama Pak Eri kemarin juga udah ngomong. Soalnya kamu juga udah sering kemari kan? Iya, jadi saya udahlah, makanya bisa tahu tempatnya juga. Jadi nanti tinggal ngurus berkasnya aja sama Pak. Iya. Ya kalau untuk itu semua berizinnya ke Pak Eri. Iya. Sebab dia yang pengelola di sini. Iya. Ya ini jadi ini kita ngajuin praktikum Pak. Dan praktikum itu tentang program penyuluhan pertanian. Menit satunya kan yang minggu lalu tuh kita wawancaranya cuma Pak Eri karena kita berbicara tentang sekitaran ini di PP mana sekarang kita bikinnya sama kelompok tani. Iya. Bener kan tadi susunannya kayak gitu. Tadi kan siang tadi dia nemuin saya bilang kamu maunya bagaimana, ya udah nanti setting di sini aja, saya gambar gini ya udah ada kayak gini. Makanya kalau sampai sore kebetulan cuacanya enak kan mereka juga nggak terlalu banyak sibuk. Iya benar. Gitu. Jadi bisa ngumpulin duluan. Ini kira-kira tinggalnya dekat dari sini nggak? Kalau mereka ini pada dekat-dekat. Kalau yang jauh saya doang. Saya, si Adam sama Iqbal tadi satu yang wawancara di sana. Iya, dia sama satu daerah sama saya di Setu Babakan. Lumayan 15 menit kalau. Ya. Tapi ada yang tinggal di sini nggak Pak? Ada, itu Bang Muding yang merawat sapi. Oh tadi yang dekat sapi itu ya Pak? Iya. Kayak pondok tadi ya? Iya. Nah. Emang kalau nggak ada Pak Erik, saya pasti sini semua penanganan tamu-tamu apa segala macam. Karena saya memang ditunjuk koordinator lapangan. Mengatur lah ya Pak? Iya. Oh ini. Tapi di sini kira-kira Pak yang kerja di sini lulusannya apa Pak? Paling Semua rata-rata SMA. Iya. Kalau saya dari kelautan. oh Saya mantan pelaut. Ya. Tahun 2000 saya turun, terus saya bikin kelompok tani di daerah saya.
Akhirnya saya dipanggil suruh ngurus ini. Di sini ya Pak. Iya. Saya 92 93 sudah ngelawan. Bentar lagi saya udah selesai nih, pensiun di sini Oh gitu. sebagai PJLP. Saya orang lapangan. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Dawa, saya dari Universitas Terbuka untuk melakukan praktikum programa mahasiswa. Di sini saya ada beberapa pertanyaan kepada Bapak. Di sini kalau boleh tahu Pak, jenis sayurannya tuh apa aja sih yang Bapak budidaya? Kalau untuk sayuran sini ada kangkung, bayam, terus sawi, pakcoy, sale, mungkin tanaman-tanaman apa namanya sayur buah juga ada kayak terong, terus tomat, kalau ada juga. Itu aja ya Pak. Dalam budidaya ini Bapak mengerjakannya ada temennya atau Bapak sendiri? Ada teman-teman, Ada karena teman-teman. teman-teman kelompok tani. Jadi ada masing-masing tugasnya lah. Untuk sayuran ini kira-kira konsumsi atau untuk ada acara tertentu Pak? Iya, kalau kadang juga untuk konsumsi sendiri juga untuk ada acara, misalkan ada acara pelatihan, pelatihan olahan ya, olahan sayur, dari ikan juga, itu. Paling gitu ya. Untuk pupuk yang Bapak gunakan dalam budidaya sayuran ini apa Pak? Kalau pupuk bukannya mencaci maksudnya ada kotoran sapi, terus kotoran kambing sama kotoran ayam. Kita campur sekam paling tambahan. Itu tambahannya lah ya Pak ya. Lalu Pak, Bapak ini kan budidaya tanaman sayuran itu kira-kira ada rintangan atau hambatan nggak Pak yang Bapak alami gitu selama ini? Kalau untuk hambatan mungkin di cuaca sama hama sih yang agak kesulitan ya. Kalau cuaca kan kita nggak bisa Iya, nggak bisa kendali ini ya Pak ya. Itu kan malah cuaca alam. Iya. Apalagi kalau musim hujan, kalau untuk sayuran sih bagus. Karena pertumbuhannya biasanya terhambat karena biasanya tanahnya tuh saking padatnya jadi akarnya nggak bisa normal. Terus juga kuning biasanya tuh kalau musim hujan gini. Sama hama kalau musim hujan kayak gini. Biasanya hamanya apa tuh Pak yang ada di sayuran-sayuran kayak gini? Ini biasanya tukangnya putih dan belayar gitu tuh bukan hitam biasanya di daun ada gitu. Itu dia yang paling banyak. Paling Kalau banyak di ya? sayur. Kalau ulat-ulat ini jarang Pak? Kalau ulat paling bukan ulat belalang. Belalang ya? Oh, Belalang. belalang yang suka makan daun ini Iya, ya Pak ya? karena belalang suka banget sama daun. Apalagi sayur-sayuran kayak gini. Kayak gini nih ya Iya. Pak. Itu aja ya Pak mungkin ya. Oke. Terus kalau solusi dari Bapak kalau misalkan ada hama kayak gitu apa yang Bapak lakukan? Kalau solusi biasanya paling kita ya semprot pakai bahan alami juga organik kayak pakai daun serai, bawang putih, Rempah-rempah gitu ya Pak? rempah, Menyengat ya. minyak yang kurang disukai sama hama semprotin. Atau ya paling banget kita sulam tanamannya. Oh. Biasanya kalau udah di tengah jalan, kalau misalkan tumbuhan udah jelek, biasanya sampai akhir pun susah buat di bagusnya lagi susah. Susah ya Pak ya? Jadi Pak mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh wawancara lagi nggak? Gantian sama? Boleh berdua nggak sih?